Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia, yang kami hormati, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Syafruddin, SHMH, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kemuliaan, dan kebaikan. Yang mulia, Purna Bakti, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Hatta Ali, semoga selalu diberikan kesehatan prima dan inspirasi untuk Mahkamah Agung dan Indonesia. Yang mulia, seluruh baik wakil ketua ataupun juga ketua kamar di lingkungan Mahkamah Agung, seluruh hakim keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari spesial. Saya menyampaikan tausiah sesi Ramadan karena memang pertama kami tidak keluar pesantren, khusus Ramadan ini mengkaji, mendalami, meriset Al-Quran sebulan penuh. Hanya satu undangan atau dua undangan dari sekian undangan yang kami penuhi. Kemarin memberikan pengkajian untuk perwakilan dari seluruh Indonesia, dan ini yang terakhir kami mengisi spesial untuk Mahkamah Agung. Dan saya merasa terhormat karena tausiahnya persis berada di depan kiswah Ka'bah. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan bagi Masjid Al-Mahkamah. Tapi supaya tidak bid'ah, ini saya jelaskan dulu gitu ya. Karena khawatir ada yang salah tangkap gitu ya. Tidak semua di kiswah ini isinya ayat-ayat Al-Quran. Contoh, sebagai pengetahuan sejarah, ini yang paling beda sedikit tulisannya di bawah yang ada kotaknya. Ini menjelaskan di mana dibuat, di era siapa dibuat dan dihadiahkan. Suni'at hadhihi sarah fi Makkah al-Mukarramah. Kiswah ini dibuat di Makkah al-Mukarramah. Wa ahdaha ilal Ka'batil Musyarrafah. Khusus dibuat dihadiahkan untuk menutupi Ka'bah yang mulia. Khadimul Haramaini Syarifaini Abdullah bin Abdul Aziz As-Sa'ud taqabbalallahu minhu, sebagai wakaf dari Raja Abdullah bin Abdul Aziz bin Sa'ud, semoga Allah menerima amal baik beliau ini. Jadi hadiah kiswah ini itu diberikan era Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Itu yang pertama. Kedua, dulu sebelum datang era Islam, kiswah itu sudah ada. Cuma tulisannya isinya puisi-puisi Arab. Pujangga se-Arab dikumpulkan, dilombakan di satu bukit yang sekarang ada istana di atasnya, di samping Ka'bah. Itu namanya Jabal Qubais. Jadi kalau bapak ibu keluar dari Zamzam sebagai patokan, belok kanan, itu langsung ada bukit panjang, ujungnya ketemu rumah Nabi yang disamarkan bangunan warna krem sekarang ini. Tuh dari awal sampai akhir saya sudah hitung kurang lebih ada 35 kipas angin tuh, ya, sampai ujungnya. Pas paling ujung ketemu dempetan dengan rumah Nabi. Nah, bukit yang besar itu penanda kekuasaan. Jadi siapapun yang dulu punya harta banyak, kedudukan banyak, termasuk pujangga hebat, itu akan diangkat, ditempatkan di atas bukit itu sebagai deklarasi. Termasuk Nabi Muhammad SAW, selepas peristiwa Isra Mi'raj, itu naik ke atas bukit itu untuk mendeklarasikan nilai-nilai kemuliaan universalitas dalam Islam. Ada istana di atasnya untuk menunjukkan yang punya kuasa dan kedudukan sekarang dinasti itu. Dilombakanlah kemudian untuk semua pujangga di lingkungan Timur Tengah pada masa itu, yang 7 terbaik diabadikan puisinya, ditulis dengan tinta emas, itulah yang kelak menyelimuti Ka'bah. Di era Nabi dengan datangnya Islam,
puisi yang tidak banyak nilainya itu, jadi ceritanya ada tentang unta, ada tentang oase, ada tentang perempuan, digantilah kemudian dengan dua sifat utama. Satu adalah ayat-ayat Al-Quran yang dibagi dua bagian. Nah ini yang saya maksudkan Pak, kalau masjid ke Mahkamah ini masuk, jangan lupakan inti yang ini. Satu adalah Al-Fatihah, itu bagian luaran Ka'bah. Jadi ini isinya Al-Fatihah Pak. Ibu ya, atasnya itu, yang atas itu lengkap, sampai waladhdallin, ke bawah pancarannya. Ke sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Lalu digabungkan dengan Al-Asmaul Husna. Nanti saya beritahukan rahasianya. Yang di dalam area Ka'bah itu 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ayat 284, 285 dan 286. Kenapa 2 ini plus Al-Asmaul Husna yang terpilih? Karena ada rahasia di dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang berdoa diawali dengan 2 surah ini, yaitu Al-Fatihah dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah, dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dijamin di lisan Nabi, didokumentasikan di hadis Muslim, doanya tidak tertolak. Bila dibacakan dengan Al-Asmaul Husna sesuai kebutuhan kita. Jadi ibu tidak harus 99 disebutkan. Ya, pilih sesuai kebutuhan. Kalau sedang ingin dilepaskan dari masalah, Al-Fattah. Diberikan kesabaran penuh, As-Sabr. Ditambah pengetahuan, Al-Alim. Quran surat 17 ayat 110. Qulid'ullaha. Jika Anda ada hajat, berdoa sebut nama Allah. Awid Ar-Rahman, atau sebut nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Tapi kalau Anda mampu, kata Allah, pilih 1 dari sekian namaku sesuai dengan sifat dan kebutuhanmu. Dibentangkan oleh Allah sesuai kebutuhan kita. Jadi tidak perlu disebut semua. Nanti nggak punya masalah, menyebut As-Sabr diberi masalah. Ya. Pilih salah 1. Nah, digabungkan Al-Asmaul Husna, ditambah dengan 2 sifat surat ini, maka ulama memberikan catatan kiranya sulit doanya untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya cepat terkabul. Jadi kiswah ini maksudnya dipajang di area mihrabnya imam dengan harapan seluruh doa yang dipanjatkan di masjid ini dikabulkan dengan pengabulan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Ini baru pengantar, kita belum mulai deh. Bapak Ibu, sekarang adalah bagian terakhir dari perjalanan sepertiga kita menjalani puasa Ramadan di awal pertama Ramadan. 9 menuju hari 10. Para ulama setidaknya biasa membagi 3 bagian fase Ramadan. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari pertama diriset oleh para ulama, disimpulkan ini yang banyak Allah curahkan di 10 hari pertama, rata-rata adalah curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saking tinggi dan tanpa batasnya, maka semua kalangan, baik yang imannya kuat, imannya tipis, imannya standar, itu mendapatkan rahmat yang sama, sehingga awal Ramadan 10 hari pertama semuanya meriah. Kalau di Quran itu dipanggilnya dengan 1 huruf saja. Ya, 361 kali disebutkan dalam Al-Quran. Yaitu untuk memanggil yang dekat, yang menengah, dan yang jauh. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua yang merasa punya iman, baik yang dekat denganku, yang menengah dariku, ataupun yang merasa jauh dariku, semua tidak aku bedakan. Diberikan rahmat yang sama, kasih sayang yang sama, sehingga 10 hari pertama khususnya awal Ramadan semua semangat untuk ibadah. Ini yang mulia izin nih. Malam pertama di sini saya yakin masjid penuh ini. Tarawih penuh, kajian Quran penuh, buka bersama semangat. Nanti fase perjuangannya akan dimulai pada 10 hari yang kedua. Jadi 10 hari pertama itu baru anugerah Pak. Nanti 10 hari kedua
terlihatlah di situ kesungguhan orang-orang yang benar-benar menunaikan ibadah puasanya. Sehingga nanti akan terasa di masjid pun terjadi kemajuan-kemajuan. Taraweh sab mulai maju itu. Ya, biasanya penuh mulai maju tuh, ke tengah, ke akhir semakin terlihat. Nah, apa yang menjadikan konsistensi itu bisa dibangun? Maka ini yang menjadi inti tausiah kita di sore hari ini adalah bagian akhir firman Allah yang disampaikan sebagai pembuka untuk menunaikan ibadah suci Ramadan ini. Inilah standar keberhasilan dari Allah yang menilai setiap hamba yang berpuasa, so'imin so'imat, apakah 9 sampai 10 harinya berhasil, pertengahannya berhasil, atau sampai akhirnya berhasil. Maka catatan utamanya terdapat pada Quran surah kedua, ayat 183, dan dari ayat inilah kita akan memulai tausiah kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu shaimin shaimat, perintah puasa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan standar keberhasilan yang menarik, dengan satu pilihan kata yang istimewa, yang tanpa kita sadari kata ini oleh para ulama kita dijadikan paku kebangsaan di Indonesia di semua lapisan kehidupan berbangsa bernegara, yaitu takwa. La'allakum tattaqun, yang aku harapkan dari setiap hambaku yang puasa itu bukan yang paling banyak lama menahan lapar dan hausnya. Di kita 12 jam, sebagian tempat mungkin 14 jam, 16 jam. Bukan yang paling kuat menahan lapar hausnya. Bukan yang paling bagus menu bukanya. Bukan yang paling enak menu sahurnya. Tapi standarnya kata Allah, maaf, yang paling meningkat ketakwaannya. Tolong dicatat ini baik-baik, karena nanti ada orang yang baru sehari 2 hari puasa, qadarullah dia bertemu ajalnya, dan saya riset, izin Bapak Ibu, dari Rajab itu saya selalu konsisten meriset. Selalu ketika sampai Rajab, Sya'ban dan awal Ramadan, ada saja orang baik, ulama soleh yang pulang. Bapak Ibu boleh cek. Mulai Rajab, ada saja yang meninggal. Sesuai ajal tentunya. Tapi yang paling menarik, yang pulang itu orang-orang soleh. Ada yang viral di bumi, ada yang tak ketahuan di bumi, tapi solehnya luar biasa. Terakhir sebelum masuk Ramadan, sehari lagi sebelum Ramadan, seorang perempuan di kota Garut mengabdikan hidupnya untuk mengabdi di pesantren dari mulai lahir, tumbuh, sampai berumah tangga, membina pesantren, pagi-pagi jam 8 menggiring siswa ke sekolah, masih sempat mendidik mereka, pulang ke rumah jam 9, buka kulkas, beres-beres, tiduran di samping kulkas, meninggal. Habib Hasan kemarin, itu menarik yang mulia sebelum meninggal. Itu keliling dulu untuk ziarah. Beliau ke Yaman, ke makam Imam Syafi'i ke Mesir. Beberapa ziarah, berdoa di kubur, minta wafat yang baik seperti ulama-ulama itu. Pulang-pulang cuma sebentar, sholat duha hari kedua Ramadan, meninggal. Kita boleh simpulkan, boleh jadi, orang-orang ini wafat sesuai ajalnya, Allah duga mungkin berhasil takwanya. Cukup bekalnya. Kita masih membutuhkan standar ini sampai hari ke-9, hari ke-10, sampai berakhir Ramadan. Untuk itulah penting bagi kita mendalami pemaknaan takwa ini sehingga kita sadar, oh, di titik inilah kita dinilai oleh Allah berhasil menunaikan puasa setidaknya sampai detik kita berkehidupan di hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai menjelaskan takwa, saya ingin sedikit dulu mengingatkan dan menyegarkan ingatan kita tentang paku kebangsaan di semua lapisan berbangsa bernegara di Indonesia ini. Bapak Ibu masih ingat? Di dalam kehakiman saja, sifat hakim itu kan pokoknya 5 ya. Disebut dengan panca dharma hakim kan. Ada ksatria, ada cakra, ada candra, ada sari, ada tirta. Baik ya. Yang ksatria itu kan, ya,
Seorang hakim memiliki sifat percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar ya Pak ya? Baik. Kita geser sedikit, di sini ada mabes di samping, di tentara ada Sapta Marga. 7 Sapta Marga, yang ketiganya sama-sama ksatria. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Geser dikit, itu ada Mendagri, dulu mantan Kapolri, di polisi Tribrata yang pertamanya. Kami Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Geser dikit, agak ke tengah, ada pendidikan dan kebudayaan. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Dari mulai pasal menimbang poin B, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, takwa itu ditanam oleh orang tua kita, di kehakiman ada takwa, di TNI ada takwa, di kepolisian ada takwa, di pendidikan ada takwa. Yang jadi pertanyaan besar, apa itu takwa? Sehingga orang tua kita menanamkan itu, dan Islam menariknya menjawab dengan penjelasan yang sangat terukur tentang takwa ini, bahkan membiasakannya minimal dalam setahun sekali dalam peristiwa Ramadan itu. Bapak Ibu sekalian, takwa disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Dibagi ke dalam 3 cabang utama, yang tanpa sadar, 3-tiganya itu adalah anatomi bagian tubuh manusia seutuhnya. Ini mohon izin Pak Ibu, kalau dengan saya ini kita mulai agak serius dulu ya. Supaya kita dapatkan isian ilmunya dulu gitu ya. Manusia disebut manusia bila memiliki 3 unsur utama. Kita cek sampai sore ini, hati-hati, coba dilihat masing-masing. Kalau tidak ada satu di antara 3 ini, maka boleh jadi mungkin malaikat yang sedang menyamar itu. 1, ada fisiknya, secara jasmani. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. 2, ada akalnya, yang membedakan dengan hewan. Unsur rumusan berfikirnya. Yang ketiga, ini inti hidupnya, itu ada rohnya, yang memberikan sifat kehidupan dan instruksi untuk berperilaku dalam kehidupan. Jadi urutan paling dalamnya, maaf agak serius, dari spirit, rohani, diperintahkan ke akal, akal mengkonstruksikan perintah itu untuk cepat dieksekusi oleh fisik. Itulah yang disebut dengan manusia. Hilang salah satunya, hilang kemanusiaannya. Roh hilang, tinggal akal dan fisiknya, maka dia menjadi mayat, meninggal. Akalnya tidak ada, cuma roh dengan fisiknya, maka itulah hewan, tak berakal. Akal ada, roh ada, fisik tidak ada, itu gentayangan namanya. Hilang wujud kemanusiaannya. Nah, ketiganya ini secara sempurna diterangkan dalam Al-Quran, harus mendapatkan nutrisi dan asupan yang optimal supaya bisa menjalankan fungsi utama dengan seutuhnya. Maka didetilkanlah oleh Al-Quran, pertama, fisik ini punya kebutuhan. Dia mesti makan, dia mesti minum, dia bisa mendapatkan asupan yang diolah menjadi tenaga yang memudahkan tugas dalam berkehidupan. Maka diturunkanlah kemudian panduan bagaimana menjadikan fisik kita ini bekerja secara optimal dan sehat. Quran surah kedua ayat 168. Saya cepat. Ya ayyuhan nasu. Izin Bapak Ibu, di Quran itu ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, maka spesifik inti perintahnya hanya untuk yang sudah berislam saja. Tapi tidak dilarang yang belum muslim mempelajari keutamaan dan hikmahnya. Tapi kalau kalimatnya diawali dengan ya ayyuhan nas, ini menunjukkan seluruh perintah dan manfaatnya berlaku untuk semua manusia tanpa kecuali, tanpa sekat. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali.
Kulu, rawatlah tubuhmu, berikan kebutuhan jasmanimu, setidaknya untuk kebutuhan makannya. Mimma fil ardi halalan thayyiba, silahkan cari di semua bagian bumi yang bisa dijangkau, memenuhi kesehatan tubuhmu dengan dua cara. Halalan, cari dengan cara yang benar. Thayyiba, dari yang benar itu silahkan dapatkan konsumsi yang menyehatkan untuk tubuh. Jadi izin Pak, Ibu, tips kalau ingin sehat secara fisik, kata Quran itu cuma dua. Satu, dapatkan dengan cara yang legal. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan mengambil hak orang lain. Karena ketika didapatkan dari apa yang bukan kita butuhkan dan bukan kita miliki, itu secara otomatis, dan ini bisa diriset Pak. Sudah ada pembuktian. Harta yang tidak baik dimasak kemudian menjadi makanan dikonsumsi oleh kita misalnya. Satu, menjadikan perilaku orang yang memakan makanan itu menjadi kurang baik. Riset ini terakhir diteliti di Malaysia, kemudian dikembangkan beberapa wilayah termasuk di Timur Tengah. Ada korelasi antara irisan yang sangat dekat antara orang yang makan hasil yang haram dengan perilaku yang menyimpang yang dilakukan. Satu. Setelah mendapatkan yang halal, 5.000 halal, 10.000 halal. Kata Al-Quran, tidak semua yang diinginkan mesti dikonsumsi. Thayyiba, cari yang menyehatkan untuk tubuh. Tipsnya sederhana, kalau ingin fisiknya sehat, cari makanan yang menyehatkan tubuh. Thayyiba, fisik. Ya, karena itu orang sehat, yang terganggu kesehatannya, maka dia pergi ke dokter. Dokter dalam bahasa Arab disebut dengan tabib namanya. Jadi tabib itu bukan tukang obat ya Pak. Ya, kalau ada tabib di luar jualan obat, nah itu bukan tukang obat. Tabib itu dalam bahasa Arab dokter yang sudah melakukan riset, pakar di bidang kesehatan. Orang yang sehat disebut dengan thayyib namanya. Baik. Tapi kan ada orang yang sehat fisiknya, tapi akalnya kurang sehat. Ada namanya Bang Thayyib, dia sehat, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, dia nggak pulang-pulang tuh. Jadi secara perilaku dia kurang sehat. Sifatnya kurang sehat, akalnya kurang sehat, maka Islam memberikan keseimbangan pada bagian yang kedua. Saya agak cepat karena waktu kita terbatas. Kalau ingin fisiknya lebih mudah pekerjaannya, lebih terarah ukurannya, maka rumusnya dengan cepat kata Al-Quran, tingkatkan kadar intelektualitasnya. Maka datanglah menu yang kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rajin baca. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Rajin riset. Afala tatafakkarun. Rajin menganalisis untuk merumuskan peristiwa kemana arah berfikirnya. Afala tatadabbarun. Rajin menganalisis akibat dari sebuah peristiwa sampai melahirkan sebuah hukum yang baru. Dikumpulkan semua ini jadi aturan dalam Quran. Menariknya, ini poin yang paling penting yang ingin saya garis bawahi. Quran mengajarkan jika ingin fisik ini lebih ringan beraktivitas, tingkatkan intelektualitas, semakin meningkat kemampuan akal dan intelektual kita, maka semakin ringan kerja dan tugas fisik kita. Ringan intelektual, Pak Ibu, pekerjaannya keras. Berat, tempatnya tidak mudah. Semakin meningkat akalnya, semakin pintar, semakin kuat, semakin banyak pengetahuan, semakin ringan kerja tubuhnya, semakin mudah, semakin nyaman dan tenang tempat beraktivitasnya. Tapi yang gagal dipahami oleh kebanyakan orang sampai dengan saat ini, akal itu tidak memberikan instruksi perintah. Dia hanya merumuskan jalan pikiran supaya mudah dieksekusi oleh fisik. Saya sering lihat sekarang ada tagline namanya akal sehat gitu ya. Nah, akal yang sehat itu sebetulnya akal yang hanya memberikan rumusan pikiran supaya lebih cepat dieksekusi oleh fisik. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk memberikan instruksi. Jadi akal netral sifatnya. Tidak memberikan perintah kebaikan, tidak memberikan perintah keburukan. Jadi kalau ada orang yang mencuri, Pak, maaf, itu sebetulnya bukan perintah akal. Akal itu semakin pintar hanya membantu mempercepat, mempermudah, memperingkas peristiwa pencurian itu. Itulah tugas akal. Kalau dia mengeksekusi kebaikan, maka akal hanya memberikan pedoman bagaimana kebaikan itu cepat dieksekusi,
mudah dieksekusi dan ringan dieksekusi. Itu tugasnya akal. Lantas di mana perintah kepada akal untuk memberikan petunjuk yang cepat supaya dieksekusi oleh fisik? Nah, itulah kuncinya terdapat dalam jiwa kita, spiritual kita, dalam roh kita. Inilah yang memerintahkan kepada akal, kerjakan, tinggalkan, lakukan, jauhi. Dan di tubuh kita ini hanya ada dua perintah, dua potensi yang memberikan instruksi kepada akal untuk dieksekusi oleh fisik. Apakah itu? Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Inilah nanti irisan yang akan kita temukan dengan puasa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa manusia yang disempurnakan ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan sempurna jiwa manusia itu? Satu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ditanamkan dalam jiwa itu dua potensi yang saling mengikat, sifatnya seperti berlawanan. Satu, sifat baik namanya takwa. Yang kedua, sebetulnya lawan katalis namanya fujur, nama lain dari nafsu. Jadi dalam diri kita hanya ada dua unsur. Satu, jiwa kebaikan disebut dengan takwa. Lawan dari takwa itulah yang sering kita kenal dengan nafsu. Pancarannya disebut dengan fujur. Takwa disebutkan terkait nafsu 115 kali. Nafsu disebutkan terkait takwa 115 kali. Jadi cuma dua ini Bapak Ibu yang memberikan perintah kepada diri kita untuk berperilaku dalam kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu menetapkan sifat 5 dari mulai ksatria sampai cakra, sampai candra, sari, dan tirta, itu semua sifat itu kunci menjadi perilaku yang terbaik, kuncinya pada dua bagian tadi. Nah, sekarang izinkan saya memberikan visualisasi dan sedikit melambatkan uraian ini untuk memberikan pendalaman lebih. Saya kalau tuliskan Bapak Ibu keberatan nggak kalau saya ilustrasikan untuk mempermudah ya? Saya beri gambaran gini. Maaf, ini belakang kelihatan Ibu? Alhamdulillah ya. Imannya kuat, belum saya tulis sudah kelihatan ya. Nih, yang mulia cuma di Al-Mahkamah para ibunya yang bisa melihat sebelum saya tulis ya. Izin ya sedikit saya lambatkan supaya tidak terlalu serius uraiannya. Jadi dasar pemikirannya Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Ini inti hidup kita. Kalau kita lihat ini ada nukleo kecil, nuklea hidup ini rohnya. Di sini ada akal untuk diteruskan. Di sini ada fisik jasmani bagian luar untuk mengeksekusi. Tangan bergerak, lisan bicara, mata memandang. Bagaimana supaya cepat bergerak? Akal merumuskan, cepat. Semakin pintar, semakin cepat dieksekusi. Tapi perintah kemana bergerak? Apakah menulis status yang baik? Apakah menulis status yang jelek? Itu perintahnya sumbernya dari sini. Di sini ada dua bagian. Satu disebut dengan takwa, jiwa positif, kutub positif kebaikannya. Lawannya di sini ada fujur, nama lainnya adalah nafsu. Ini lawannya. Dan ini dibawa ke teori manapun sekarang akan ditemukan. Di kimia ada neutron, ya, kemudian ada proton, positif, negatif. Asalnya memang seperti itu. Inilah yang memberikan unsur perintah pada semua bagian tubuh kita. Wa nafsi wa ma sawwaha, sempurna bagian jiwa itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan ditanamkan dua sifat, satu nilai-nilai kebaikan. Jadi semua sifat baik itu kalau diakumulasikan itu disebut dengan satu nama saja, takwa namanya. Di sini ada jujur, rendah hati, sabar, dan turunan lainnya. Lawan dari ini itu disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Nanti saya jelaskan kapan ketemu kata nafsu.
Jika di sini ada jujur, maka di sini ada dusta. Jika di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Jika di sini ada sabar, maka di sini ada amarah. Bagaimana ini bekerja? Ini yang paling penting untuk digarisbawahi sebelum kita masuk kepada puasa, hubungannya. Kata Al-Quran, Qad aflaha man zakkaha. Orang yang mampu mengolah ini sehingga menjadikan nafsunya, potensi nafsu sebagai katalis memunculkan takwanya, maka dia akan menjadi manusia yang sempurna. Jadi kata Al-Quran, nafsu itu diciptakan bukan ingin menjadikan manusia dikuasai oleh nafsu dan bersifat buruk, bukan. Tapi sifat jelek ini diciptakan untuk menjadi katalis supaya yang baiknya muncul. Persis ilustrasinya begini, kan kalau kita terjemahkan, akan bahagia orang yang menyucikannya. Qad aflaha man zakkaha. Itu bahasa kiasan, Pak. Ibu kalau nyuci, yang dibuang bajunya atau kotorannya? Kotorannya. Tidak ada orang nyuci baju, dibuang bajunya. Pasti kotorannya kan? Nah, mungkin nggak ibu nyuci kalau pakaiannya tidak kotor? Tidak mungkin. Jadi sesungguhnya falsafahnya, ya, hikmahnya, kenapa kotoran dimunculkan? Bukan ingin membuat baju menjadi kotor, supaya yang bersih terlihat. Sebab kalau tidak ada kotor, bersih tidak akan ditemukan. Dengan pemahaman yang sama, dusta diciptakan supaya jujur ini muncul. Ya, amarah diciptakan supaya sabar ini muncul. Kalau tidak pernah ada amarah, tidak akan kelihatan sabar. Ibu di rumah, bapak pulang. Yang mulia pulang ke rumah. Tiba-tiba disambut ibu. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada petir. Sabar ya Pak, sabar gitu. Kira-kira komen yang mulia gimana? Mama sehat gitu kan? Kan harus ada pemicunya dulu. Maka diciptakannya oleh Allah ini sifat-sifat di dalam nafsu, asal muasalnya untuk menjadi katalis supaya sifat-sifat di takwa itu muncul ke permukaan. Kalau ada suami dititipi sifat marah, sesungguhnya bukan ingin menjadikan ia pemarah, Bu. Tapi supaya meningkatkan dan menjadi stimulus, sifat sabar dalam diri ibu naik ke permukaan, karena di depan ada masalah yang lebih besar yang harus didukung oleh kesabaran yang ekstra. Itu konsep asalnya. Ya. Jadi gampangnya begini, kalau ingin hidup itu nyaman, tenang, damai, cepat cari lawannya yang baik ketika menemukan yang tidak baik. Contoh, bapak ke rumah menemukan istri cemberut. Apa lawan cemberut? Sederhana kan? Datang ke rumah menemukan istri cemberut. Sederhana. Senyum, mama. Kayaknya kenal, ya. Lalu berikanlah kemudian emas 2 kilo. Selesai masalah, kan? Ya. Tambah senyum. Quran sederhana, cepat cari lawan. Ini kadang-kadang yang satu cemberut, yang satu mesem. Kamu kenapa? Emang kenapa? Nggak ketemu. Di situ kutub negatif ketemu dengan negatif. Fujur ketemu dengan fujur. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan. Ustadz juga sama posisinya. Itulah sebabnya kenapa Ustadz kalau ceramah jarang bawa istrinya. Jadi untuk menjadi manusia yang seutuhnya, mau jadi kesatria, punya cakra, punya candra, punya sari, punya tirta yang jujur itu, kuncinya satu. Gimana caranya kita bisa menekan, mengendalikan nafsu ini, bukan supaya ditekan hilang, karena tak mungkin hilang. Untuk kita arahkan menjadi katalis mensupport takwa. Maka yang tahu menu ini, itu cuma satu. Pencipta kita, Allah. Karena jiwa itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menanamkan pada diri kita kuasa Allah, mencabutnya kuasa Allah. Bapak Ibu boleh berolahraga, tahu menunya fisik. Pengen pilih makanan A, makanan B, bebas. Sepanjang menyehatkan. Anda boleh pilih menu bacaan. Saya genrenya A, ini genrenya B, silahkan bebas. Menunya banyak. Tapi untuk jiwa, pemiliknya hanya satu. Karena pemiliknya yang menciptakan kita, hanya Allah yang mengetahui tentang menu jiwa kita. Dan sekedar informasi, takwa ini berasal dari bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab standar. Dia bahasa Arab spiritual. Karena di Arab pun sebelum datangnya Nabi, tidak dikenal kata takwa ini. Jadi memang ini kosakata khusus untuk meningkatkan sifat-sifat spiritual, takwa. Maka apa menunya supaya terlatih ini, supaya yang baik muncul?
yang jeleknya tertekan. Apa menu spiritualnya? Ditugaskanlah Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rumusan menu-menu itu. Satu, ada sholat, misalnya. Kenapa kita sholat, Pak, Bu? Dijawab di Quran surah ke-29 ayat 45. Kita hafal ayatnya, pertengahannya, tapi lupa dengan awalnya. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Utslu, awalnya utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kata Allah, sebelum kau sholat, pelajari dulu bacaan sholat, gerakan sholat, kenapa tangannya diangkat, kenapa tangannya begini, kenapa takbirnya ini, kenapa bacaan ruku begitu, kenapa sujud itu begitu. Ma uhiya ilaika minal kitab, dari mana sumber pelajarannya? Lihat referensi yang diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan tuntas dari mulai berdiri sampai dari waktu sholat, Pak. Kenapa namanya subuh? Kenapa namanya zuhur? Orang mengatakan zuhur sholat siang, padahal siang bahasa Arabnya nahar, sholatnya zuhur. Sore sekarang sholatnya asar, padahal bahasa Arabnya masa. Malam itu lail, tapi sholatnya isya. Karena semua nama ini ada maknanya. Semua gerakan dan bacaan sholat itu ada maknanya. Menariknya, orang yang mampu belajar dari awal takbir sampai dengan salam, kata Allah, tanha anil fahsya iwal munkar. Itulah yang akan membuat dia terjaga hidupnya dari dua sumber keburukan. Fahsya, maaf, nafsu yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, zina, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Termasuk LGBT, homoseksual, dan semisalnya, fahsya. Jadi mustahil ada orang yang sholat keluar kata-kata kotor, mustahil. Mungkar perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri, korupsi, menipu, menyogok, berdusta, bikin hoax, memecah belah, itu mungkar. Karena itu hati kita mengingkari. Ya, keluar dari masjid, Bapak coba pakai sendal orang lain. Ya, jangan diteruskan, ini tes aja gitu ya. Itu begitu dipakai oleh kaki kita, yang bukan punya kita, hati kita pasti mengingkari. Itu bukan punya kamu. Itulah mungkar namanya. Itulah mungkar. Nah, orang sholat, itu tidak akan pernah mengerjakan itu. Dan menariknya, Nabi ditempatkan untuk mengajarkan risalah sholat di tempat yang tindak kriminalitasnya paling tinggi di muka bumi pada saat itu. Sifat dan orangnya. Sifat kriminal disebut dengan jahlun, orangnya disebut jahil. Bila digabungkan keduanya, maka bertemulah nama jahiliyah. Jadi jahiliyah itu, Pak, perpaduan sempurna antara sifat dan orangnya. Mabuk, yang paling prematur di zaman itu 5 kali sehari mabuknya. Semua jenis zina, hatam. Cekcok dengan istri semalam, ngobrol dengan tetangga, malamnya bisa tukeran dengan istri tetangga. Jahiliyah. Mencuri, hatam. Begal, sekampung begal semua. Namanya Gifar. Jadi Al-Ghifari itu kota begal. Betul, jadi kalau ada yang namanya di sini Al-Ghifari, nah itu kota begal. Ya. Tapi ada kisahnya, ya. Semua orang yang belajar dengan Nabi, ajaran pertamanya dari Allah langsung ajarkan sholat. Diterangkan dari mulai takbir sampai dengan salam oleh Nabi, itu berubah semua dari jahiliyah jadi orang terbaik di zamannya khairul ummah. Jundub bin Junadah, Pak, itu pembegal. Pangeran begal, ketua begalnya. Masuk Islam, belajar sholat, pulang ke kotanya namanya Ghifar. Diajarkan sholat sekampung, sekampung berubah jadi orang baik semua. Itulah sebabnya kenapa diviralkan nama daerahnya untuk menunjukkan kesan. Dulu kampung saya begal semua. Setelah saya sholat, berubahlah mereka semua jadi orang-orang soleh. Sampai sekarang dikenal dengan Al-Ghifari. Jadi saya koreksi sedikit, orang-orang yang soleh. Ghifar itu adalah maksudnya nisbat kepada orang-orang yang soleh yang sebelumnya tukang begal. Satu. Jadi standarnya kita lihat, Pak, izin maaf. Dari sekian rakaat yang kita tunaikan setiap hari. Subuh sampai dengan Isya, 24, 4, 3, 4. Berapa ribu kita ruku, berapa ribu kita sujud. Yang dilihat standar pertamanya, kebaikannya sudah muncul belum? Nih, sifat takwanya. Itulah sebabnya ketika sholat disebutkan pertama kali dalam Al-Quran, disandingkan dengan takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil
Siapa orang takwa yang dimaksudkan di sini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Menu pertama. Jadi kalau kita ingin mengendalikan nafsu supaya bisa kita arahkan pada yang baik-baik, menu pertamanya perbanyak salat. Tidak bermaksud untuk mengajari, hanya memberikan informasi bagi bapak yang menemukan tugas-tugas yang berat, yang tidak mudah pengendalian pada aspek pribadi dan dirinya, maka Allah berikan menu tambahan. Itu ada di Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Masih sholat. Namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bi. Kalau engkau temukan kesulitan yang pekat dalam hidupmu, bangun tahajud. Tunaikan semudah yang bisa kita lakukan. Boleh 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat semampu kita. Tunaikan dengan ikhlas. Walaupun baru hafal surat Al-Ikhlas, baca itu aja nggak apa-apa. Ya. Rumus Nabi di hadis Muslim nomor hadis 749. Bangun malam, tunaikan tahajud. Apa kata Allah? 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Aku akan jaga kedudukanmu supaya tidak diganggu oleh orang lain. Diangkat dengan martabat tinggi, terhormat. Kadang ada orang naik martabatnya, tapi belum tentu pandangan orang baik. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau dia memulai tugas, dibimbing oleh Allah supaya mudah tugasnya. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Mohon maaf, saya garis bawahi. Aku bimbing ia mengatasi persoalan yang pelik yang sedang ia hadapi. Dan yang keempat, ini yang paling penting, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jika ia sedang menangani tugas dan terintervensi, terganggu oleh pihak manapun, aku yang langsung menolongnya. 4 bagian. Tahajud. Saya agak cepat. Jadi kalau ada orang sekarang menunaikan sholat, tapi belum muncul cakra kebaikannya, yang menggugurkan sifat-sifat kebatilan itu, dalam sifat-sifat hakim misalnya, ini menunjukkan ada kualitas sholat yang belum sempurna. Itulah sebabnya ibu, kenapa anak-anak di Islam itu dari kecil yang diajarkan sholat. 7 tahun kata Nabi, paksa sholat. 10 tahun belum mau, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Kenapa? Supaya anak ini tumbuhnya jadi anak baik. Tapi di Indonesia itu karena intelektualitasnya tinggi, alhamdulillah anak TK saja sudah manasik di kita itu. Ya. Rukun yang kelima itu. 2, saya cepat karena kita tinggal 7 menit lagi kita masuk ke maghrib. Tak terasa ini. Padahal kita belum ke intinya loh Pak. Ini, baru kita urai sedikit ini. 2, itu Quran. Saya ulangi, 2 apa? Quran. 1 sholat, 2 Quran. Menu utama untuk jiwa. Quran surah ke-35 di ayat ke-32. Ini rahasianya. Thumma awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Lalu aku berikan warisan kepada hamba-hambaku untuk dikaji, dipelajari. Apa itu? Al-Quran. Faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ini janji Allah. Orang yang ngaji Quran dengan benar akan dipandu oleh Quran itu berubah menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kepakarannya. Pak Ibu, rahasia Quran itu bukan sekedar bacaan. Tapi 6.236 ayat, 114 surat, 30 juz, 52.000 kosakata ini, itu semuanya kurikulum hidup kita sesuai dengan profesi yang kita jalani. Jadi kalau Bapak Ibu keluarkan sesuai dengan aktivitas kita, itu semuanya membentuk kurikulum hidup. Contoh, Imam Al-Bukhari mengeluarkan ayat-ayat ini membuat 97 topik. Ini yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Tapi tidak banyak orang tahu di Sahih Al-Bukhari itu topik-topiknya dikeluarkan berjumlah 97, lalu dibagi berdasarkan menu Al-Quran. Ada menu ilmu. Tadi saya ditanya, Ustadz bagaimana cara menghafal, bagaimana cara mendalami dan sebagainya. Diturunkan kitab topik yang ketiga, Kitabul Ilmi. Orang yang ingin hafalannya cepat, pemahamannya mudah, tingkat penelitiannya tinggi. Diberikan ayatnya ini, hadisnya ini, pendalamannya ini, subtopiknya ini. Ada Kitabul Buyu', kitab tentang bisnis. Yang ingin bisnisnya maju, ingin berkah, caranya baik, hasilnya manfaat, ini ayatnya, ini kemudian hadisnya.
Bapak Ibu yang terlibat dalam berbagai putusan di mahkamah, di kehakiman. Ini ayatnya tentang keadilan yang merata, baik terhadap diri sendiri, baik menghadapi keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat, sifat-sifat, ayatnya dikumpulkan, hadisnya dikumpulkan. Dibentuklah satu topik tersendiri, disebut dengan Kitabul Hukmi, kitab tentang keadilan. Semua turun. Jadi kalau kita keluarkan ayatnya sesuai dengan profesi kita, ngajinya tidak harus Al-Fatihah sampai An-Nas. Bapak tugasnya apa? Ibu tugasnya apa? Keluarkan ayatnya, tunggangi itu, praktekkan dalam hidup, seketika sesuai profesinya, pasti menjadi pribadi yang baik. 3, 4, 5, 6, sampai dengan 80 sekian menu. Dikumpulkan jadi satu, belum tentu bisa kita kerjakan dalam sehari. Maka Allah turunkan satu amalan, yang dengan amalan itu seketika, yang baik ini akan mudah dikerjakan, yang nafsu akan mudah ditekan, yang takwa akan mudah naik. Itulah puasa. Jadi intinya 1 jam ini saya mau cerita, intinya ini Pak, itulah puasa. Itulah dahsyatnya puasa. Sebab kalau bukan puasa, yang ini nggak muncul. Hebatnya puasa saat dilakukan, semua perbuatan baik yang tadi disebutkan tiba-tiba bisa meningkat dalam satu waktu. Silahkan cek, kalau bukan Ramadan, jangankan sholat sunnah, sholat fardu kadang terlambat. Tuh. Kan? Tapi kalau puasa tiba, jangankan yang fardu, yang sunnah belum dilakukan, sudah kapling tempat di masjid. Tarawih itu wajib atau sunnah? Sunnah, tapi wajib dari mulai maghrib, ibu-ibu kan sudah pasang sejadah itu. Coba lihat di Istiqlal itu. Quran, di luar Ramadan, belum tentu orang ngaji. Saat masuk Ramadan, dahsyatnya tiap malam itu bisa tilawah, yang tidak pernah pegang mushaf bisa khatam. Itu Ramadan. Dan saat yang bersamaan, ini bisa ditekan Pak nafsu. Ketika takwanya naik, otomatis nafsunya pasti tertekan. Itulah yang menjadikan saat puasa semua orang jadi baik. Sampai pemarah pun nggak bisa marah Pak. Saya pernah dapat cerita beberapa tahun lalu, ada seorang suami, Bu, pemarahnya luar biasa Pak, yang mulia. Istrinya sampai bingung, tapi kalau Ramadan, itu bisa hilang. Satu kali lewat, sama tetangganya dites, diprovokasi, jam 6 kurang seperempat, jam 6 buka, 6 kurang seperempat diprovokasi. Si bapak ini diam saja, tidak marah, lalu lewat, istrinya bingung, dia tanya, Mas, tumben gak marah? Kata suaminya, nanti habis maghrib. Yang mau saya katakan, saya sampaikan adalah 1, sampai kita di hari ke-9 atau hari ke-10 ini bagi yang memulai hari Senin kita puasa, sejauh manakah sifat takwa kita bisa kita munculkan sebagai pembuktian kepada Allah bahwa kita telah berhasil sampai hari ini. 1, coba kita cek aspek spiritualitasnya. Apakah sholatnya semakin meningkat? Bacaan Qur'annya semakin nyaman? Sedekahnya semakin menaik? 2, maaf sekali, coba lihat implementasi ibadah ritual dari aspek sosial kita. Kata Allah, orang sholat itu ukurannya bukan berapa banyaknya, tapi berapa pancaran kebaikan yang dihasilkan dari sholatnya. Ma'ruf muncul, mungkar hilang, fahsya hilang. Berapa banyak yang lisannya baik sampai hari ini? Atau jangan-jangan hari ke-9, hari ke-10, hari ini masih senang menggunjingkan orang lain. Bikin status yang tidak baik tentang orang. Menyebarkan hoax. Itu tandanya ada yang belum berhasil dalam puasanya. Saya tidak Ustadz, bagus, tidak seperti ibu itu tuh. Kalau ibu itu tuh bicara sama. Ya. Maaf, coba cek dari kepala sampai dengan ujung kakinya. Itu implementasi dari semua keutuhan nilai ibadah yang kita kerjakan sampai detik ini. Sebagai penutup, saya bacakan 2 hal. 1, hadis Nabi Muhammad SAW, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama, As-siyamu junnatun. Siapapun yang puasa, ukuran keberhasilannya adalah ia memperoleh filter dalam dirinya untuk mengendalikan keadaan nafsunya. Fala yarfuth, maka berubahlah ia, muncul cahaya yang mengalir ke bagian tubuhnya. Lisan mulai terkendali, tidak berkata yang buruk lagi. Wala yajhal, maka semua perilakunya mulai terhormat. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan kehormatannya. Wa inimru'un syatamahu aw qatalahu. Bahkan kalau ada provokasi, ada yang mencela, ada yang menjadikan ia mencoba untuk ditarik ke arah yang tidak baik,
Faqala inni shaimun, inni shaimun. Dia berkata pada dirinya, saya sedang menjadi pribadi yang baik, sedang puasa untuk menjadi pribadi yang baik. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Jika ada orang puasa seperti ini, kata Nabi, apakah baru sehari, baru 2 hari, baru 3 hari, lantas dia meninggal dengan kekuatan puasanya demikian, maka akan dibangkitkan oleh Allah dengan penghormatan tinggi. Cirinya bangkit dengan jasad yang mewangi. Jadi ada orang baru dibangkitkan kubur, itu mulutnya sudah wangi. Itulah orang puasa yang berhasil sampai puasanya. Saya akhiri dengan doa. Sebelumnya saya ingatkan, mungkin kita lupa hari ini adalah hari Dirgahayu Indonesia yang ke-81 berdasarkan penanggalan tahun Hijriah. Yang mulia Bapak Ibu, selamat karena Bapak Ibu mengadakan pengajian dan buka bersama pada saat Indonesia dilahirkan, yaitu 9 Ramadan tahun 1364 Hijrah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Menjelang sahur, naskah itu dirumuskan. Ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Sayyidi Melik, disaksikan. Yang mendokumentasikannya diantaranya Burhanuddin Muhammadiyah, dikumpulkan jadi satu. Itulah malam tanggal 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan, menjelang jam 3 pagi di kediaman Laksamana Muda Maeda dengan menunya sarden, roti yang ada pada masa itu, kata Bung Hatta. Kami selesai merumuskan itu dan dideklarasikan di hari Jumat jam 10 pagi atas nama bangsa Indonesia. Karena itu doa terakhir ini kita ingin merefleksikan bukan hanya untuk keluarga besar Mahkamah Agung, tapi kita ingin berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia seutuhnya di usia 81 tahun berdasarkan penanggalan Hijriah, 79 tahun berdasarkan penanggalan Masehi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami mensyukuri segala nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami sampai detik ini, dan berikan kami kemampuan untuk terus konsisten mensyukuri nikmat ini sampai kami kembali kepadamu. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersalawat pada Rasulullah, menjadikannya wasilah untuk mendapatkan syafaat beliau, ya Allah, untuk jadi pribadi yang baik selama hidup dan mulia ketika kembali kepadamu, ya Allah, saat dihisab. Allahumma inna nas'aluka an tubarika lana fi hadhil masjid, ya Allah, hadzal masjid al-mahkamah wa fi jami'il mahkamah 'ammatan ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon keberkahan yang sempurna. Mohon berkahi masjid kami, Masjid Al-Mahkamah ini, ya arhamar rahimin. Dan kami mohon berkahi, ya Allah, keluarga besar di Mahkamah Agung ini, ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al kullal hukam hukaman tayyibin as-salihin mukhaffafina hisabahum yawmal qiyamati, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan seluruh hakim yang bertugas di negeri ini dalam naungan mahkamah ini sebagai hakim-hakim yang baik, hakim-hakim yang mulia, hakim-hakim yang Engkau jaga dalam kemuliaan, ya Rabbal Alamin, sampai meringankan hisabnya saat kembali kepadamu di akhirat kelak. Allahumma ya arhamar rahimin, ikhfad sihatahum wa barik a'ilatahum. Allahumma yassir jami'a amalihim waj'alhum istiqamatan fi kulli khair, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon berikan kesehatan prima dan sempurna kepada para hakim yang bertugas di negeri ini. Ya Allah, berikan kesabaran kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya yang mungkin tertinggal, yang mungkin ditinggal dalam nilai-nilai kebaikan untuk berdharma bakti demi negeri ini. Ya Allah, berikan kekuatan secara konsisten untuk mengemban amanah dalam kejujuran dan keadilan sehingga meringankan hisab saat kembali kepadamu, ya arhamar rahimin. Allahumma barik hadhil bilad al-mahbubah Indonesia waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, kami mohon berkahi Indonesia ini, ya Allah. Jadikan negeri yang damai, negeri yang bersatu, negeri yang makmur, negeri yang Engkau ridai, ya arhamar rahimin. Allahumma hdi ru'asaha wa amiraha wa ra'isaha, ya Rabbal Alamin, waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami, sehatkan fisik mereka, ya Allah, ringankan dalam memimpin bangsa ini, ya Allah, dan mohon, ya Allah, berikan mereka kemampuan untuk bersikap adil yang meringankan hisab saat kembali kepadamu. Allahumma wahid syu'abana, Allahumma wahid syu'abana wa jannibna minat tafruqah. Ya Allah, mohon satukan rakyat kami, satukan masyarakat kami, jauhkan kami dari perpecahan, ya arhamar rahimin. Waj'al ulama'ana, ya Allah, mukhlashina lakad-din, dan jadikan para ulama kami, tokoh agama kami, tokoh yang mencerahkan, menyatukan dan jauhkan dari perpecahan, ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Barik lana fi siyamina wa salawatina wa sujudina wa ruku'ina waj'alna minal muttaqin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri dengan salam, rahasia besar. Bapak Ibu hafal doa buka puasa? Baik ya? Boleh ikuti saya. Barangkali yang ini ada yang belum hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Habis itu, kalau azan sudah masuk, makan kurma atau yang manis, minum, berhenti sejenak, berdoa. Yang tadi itu sebetulnya rahasianya doa pembuka. Supaya dibuka oleh Allah, jawabannya di hadis qudsi begini. Begitu Bapak Ibu baca itu, Allah menjawab begini di hadis qudsi. Ini hambaku luar biasa, dia nahan lapar karenaku, dia tidak minum karenaku, dia tahan syahwat karenaku, dia melakukannya karenaku, aku yang berikan sempurna apa yang dia inginkan. Apapun yang diminta akan dijawab. Ini adalah bagian dari hadis qudsinya. Jadi setelah itu silahkan minta masing-masing. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita sama-sama dengarkan tausiah iftar buka puasa bersama dari Al-Mukarram Dr. Adi Hidayat LCMA. Semoga kita semua dapat mendengarkannya dan mengamalkannya. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Dengan berakhirnya tausiah tadi, maka berakhir pula rangkaian acara ini. Kurang lebihnya kami selaku pembawa acara mohon maaf. Sauman maqbula wa iftaran syahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.